Yang terhormat Bapak Ibu Penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, saya Lukas Minggu Pasaribu, mahasiswa PPG dalam jabatan Pendidikan Agama Kristen tahun 2025 bat 1 di LPTK IAKN Tarutung. Saya mengajar di SD Negeri 153023 Pasaribu Tebing Jaya, Kecamatan Sorkam Barat, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara. Hari ini saya akan melakukan praktik mengajar UKIN di kelas 4 SD dengan judul Aku Mengasihi Sesamaku Seperti Diriku Sendiri. Saya mohon masukan dari Bapak Ibu dosen untuk pembelajaran berikutnya agar saya memberikan yang terbaik bagi seluruh peserta didik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Baik, sehat, luar biasa. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, kita ibadah singkat dulu. Bagi anak kami yang bersedia, silakan ke depan. Sebelum kita berdoa, mari kita menyanyikan Kasih Itu Lemah Lembut. 1, 2, 3 ya. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasihmu, kasihmu Tuhan. Ajarilah kami saling mengasihi. Ajarilah kami saling mengampuni. Ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada hari ini kami berada di sekolah ya Tuhan. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberikan kesehatan dan kesempatan untuk datang ke sekolah ya Tuhan. Tuhan, pada hari ini kami akan memulai pembelajaran kami ya Tuhan. Lindungilah kami ya Tuhan, dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada-Mu. Amin. Oke, kita lakukan absensi dulu. Dengarkan namanya. Aselia Prolo, Hari Pak. Catherine selanjutnya, Hari Pak. Cornelius Lumbambatu, Hari Pak. Indri Marut, Doi Alfaroba, Hari Pak. Rego, Hari Pak. Miliana, Winanda. Hari Pak. Oke, sebelum kita belajar, kita sepakati dulu yang menjadi peraturan kita hari ini. Yang pertama, tidak boleh ribut. Yang kedua, harus tertib. Yang ketiga, tidak boleh keluar masuk. Oke, ruangan kelas ya. Oke, kita lakukan ice breaking dulu. Jadi yuk. Satu, dua, tiga, ya. Aku disayangi Yesus. Yes, yes, yes. Oke. Ya, yang menjadi pelajaran kita hari ini, ya. Aku mengasihi sesamaku seperti diriku sendiri, ya. Nah, adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini, ya, yang pertama, Siswa mampu menuliskan arti mengasihi sesama seperti mengasihi
diri sendiri. Yang kedua, siswa mampu menuliskan contoh-contoh mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Yang ketiga, siswa mampu membuat karya yang kreatif, ya, yang berisi tekad untuk mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri, ya. Oke. Nah, sebelum kita mulai, Bapak mau bertanya dulu, ya. Yang pertama, siapa yang bisa tunjuk tangan? Oke, paham? Apa artinya mengasihi sesama? Saya Pak, Oke, memperlakukan orang lain dengan kasih sayang. oke, tepuk tangan. Yang kedua, ya, pertanyaan yang kedua. Bagaimana cara menunjukkan kasih kepada orang yang membutuhkan pertolongan? Saya Pak, dengan memberi bantuan atau pertolongan dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Bagus. Tepuk tangan. Pertanyaan yang ketiga, ya. Mengapa kita harus mengasihi? Saya Pak, Oke. karena kasih mempersatukan kehidupan di setiap manusia, dan tanpa kasih dunia akan kacau karena tidak mengutamakan kasih antara satu dengan yang lainnya. Oke, tangan. Ya, jadi kita menonton video tentang cara mengasihi. Apa yang bisa kamu simpulkan, ya, dari melihat tayangan video tersebut? Siapa yang bisa? Saya Pak, Oke. kita dapat belajar bahwa sesama kita harus saling tolong menolong atau saling membantu. Karena jika kita saling tolong menolong dapat menimbulkan saling mengasihi sesama. Oke, tepuk tangan. Oke, ya. Sekarang kita membaca nats Alkitab dulu. Kita sama-sama membaca, ya. Oke, 1, 2, 3 ya. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bukan, berkumpulan mereka dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencoba dia, Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, menurut Matius 7 ayat 12, ya. Kita baca kembali. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3 ya.
mengasihi sesama seperti diri kita sendiri itu seperti apa? Ya. Mengapa perlu seseorang, mengapa perlu manusia itu mengasihi? Nah, dengarkan. Kata mengasihi berasal dari kata kasih. Ya. Yang artinya apa? Berarti kita harus bisa memberi tanpa menuntut balas, tanpa menuntut adanya flashback kepada kita. Ya. Kita juga harus bisa mencintai seseorang tanpa unsur paksaan, ya. Baru kita juga harus bisa menyayangi tanpa apa? Tanpa dipaksa, tanpa didorong oleh orang lain, ya. Berarti kasih itu bagaimana? Kita harus bisa memberi, mencintai, menyayangi, bahkan kita harus bisa memaafkan orang yang melakukan perbuatan apapun yang telah berbuat salah kepada kita, ya. Jadi mengasihi itu bermakna apa? Ya. Memberikan sesuatu kepada orang lain sebagai bukti kebaikan hati. Contoh, ya. Siapa sajakah yang perlu kita kasihi? Ya. Yang harus kita kasih adalah sesama. Maksudnya sesama di situ apa? Sesama adalah semua orang yang berbeda suku, budaya, agama, bangsa, ataupun golongannya sendiri. Ya, mengasihi orang berarti tidak mengenal yang namanya apa? Perbedaan. Perbedaan seperti apa? Ya, warna kulit, status sosial, jenis kelaminnya, usianya, juga kondisi fisiknya, ya. Tidak boleh membeda-bedakan, ya. Nah, mengasihi sesama seperti diri sendiri maksudnya adalah memperlakukan orang lain sama baiknya sebagaimana kalian ingin diperlakukan oleh orang lain. Nah, kita lihat contohnya, ya. Jika kalian tidak ingin dibenci, maka kamu tidak boleh membenci orang lain. Ya. Jika kita ingin bersahabat dengan orang lain, maka kita tidak boleh membuat atau mencari musuh. Nah, yang kedua, jika ingin mengampuni atau diampuni karena pernah melakukan kesalahan, kita juga harus mengampuni orang dan memaafkan kesalahan orang lain. Jangan ketika orang lain memaafkan kita, ya, kita tidak mau memaafkan orang lain. Itu namanya apa? Egois. Ya. Selanjutnya, jika kalian tidak ingin dijahati oleh orang lain, janganlah melakukan perbuatan yang jahat terhadap orang lain juga. Selanjutnya, jika kamu ingin dihakimi, maka kamu tidak boleh menghakimi. Berarti mengasihi sesama manusia tidak hanya diucapkan dengan kata-kata, tidak hanya dengan kata yang manis di bibir, tetapi harus ditunjukkan melalui apa? Tindakan dan perbuatan yang nyata yang dilandasi oleh apakah? Kasih, ya, kepada semua manusia adalah wujud kasih kepada siapa? Allah. Contoh mengasihi sesama. Yang pertama, menolong teman yang kesulitan belajar. Ya, pernahkah kamu menolong sesamamu ketika kesulitan belajar? Nah, mengajari dia membaca, ya kan? Nah, yang kedua, berbagi makanan ataupun minuman. Nah, selanjutnya menghibur teman yang sedih. Menghibur artinya menghibur itu memberikan penguatan. Supaya apa? Supaya dia tidak terlarut di dalam kesedihan, ya. Menjenguk orang sakit. Ya. Pernahkah kamu menjenguk teman sekelasmu ketika dia sakit? Pernah? Pernah. Ya. Memaafkan kesalahan orang lain. Ya. Memaafkan berarti tidak lagi kita mengingat kesalahan yang dia lakukan kepada kita. Artinya di situ apa?
kita telah melupakan yang namanya kesalahan yang dia lakukan kepada kita, ya. Seperti firman Tuhan mengatakan, padamkanlah amarahmu sebelum matahari terbenam. Nah, cara mempraktikkan kasih, ya, itu tadi di sekolah, sekarang di rumah, ya. Di rumah, hal apa yang kamu tunjukkan? Membantu orang tua dan menyayangi saudara. Nah, hal apa yang pernah kamu buat? Hal apa yang pernah kamu perbuat untuk membantu orang kamu di rumah? Hal bagaimana? Membersihkan rumah, baru mencuci piring, ya, juga menyayangi saudara. Di lingkungan sekitar kita harus menghormati tetangga, peduli pada orang yang membutuhkan, ya. Bapak akan membagi kelompok. Pertama, sebagai skenario-nya, ya, Sandi tidak mau meminjamkan bukunya kepada Erik yang lupa membawa, ya. Andi berkata, inilah bukuku, kamu harusnya bawa sendiri. Itulah tugas daripada kelompok 1, ya. Tugas kelompok 2, Rosa dan Rati berbeda pendapat saat mengerjakan tugas kelompok. Mereka saling marah dan tidak mau mendengarkan ide masing-masing, ya. Tugas untuk kelompok 3, Sarah mengejek Yuni karena tidak pandai bermain tali. Ia membuat Yuni merasa sedih dan malu. Nah, dengarkan dulu, ya. Sebelum kita mengerjakan tugas kelompok, ya, ada petunjuk yang Bapak kasih kepada kelompok masing-masing. Dengarkan, ya. Petunjuknya yang pertama, baca skenario itu dengan cermat dan teliti. Yang pertama. Yang kedua, diskusikanlah dalam kelompok masalah yang terjadi dalam skenario tersebut. Yang ketiga, temukan ayat Alkitab yang relevan dengan situasi tersebut. Yang keempat, rancanglah solusi yang menunjukkan kasih kepada sesama dalam mengatasi masalah tersebut. Yang kelima, membuat karya kreatif ataupun poster. Yang keenam, presentasikanlah tugas kelompokmu di depan kelas. Paham? Paham. Oke. Oke, sudah selesai? Sudah. Oke. Kalau persilakan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan dari tugas kelompoknya. Silakan. Perkenalkan, nama saya Catherine Simajuntak, ketua kelompok dari kelompok 1. Masalah topik hari ini adalah
Sandi tidak mau meminjamkan bukunya kepada Erik yang lupa membawa. Sandi berkata, "Ini bukuku, kamu harusnya membawa sendiri." Ayat Alkitab yang relevan dengan masalah di atas ialah yang pertama, Matius 22 ayat 39 yang isinya, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Dan yang kedua, Roma 12 ayat 13 yang isinya, "Berbagilah dengan orang-orang kudus yang kekurangan dan berusahalah untuk memberi tumpangan." Solusi untuk menyelesaikan masalah ialah yang bagi Erik yang membutuhkan buku ialah menjelaskan kepada Sandi dengan baik dan sopan bahwa ia benar-benar lupa dan membutuhkan bantuan Sandi, dan meminta maaf karena merepotkan Sandi. Bagi Sandi yang punya buku, dengan sukarela meminjamkan buku, ingat bahwa suatu saat ia juga mungkin membutuhkan bantuan sesamanya. Menegur Erik dengan lembut tentang pentingnya membawa barang sendiri tetapi tetap menunjukkan kasih. Poster yang telah kami buat dari kelompok 1 ialah Matius 22 ayat 39 yang isinya, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Bagus, tepuk tangan. Oke, kami persilakan juga untuk kelompok 2. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang memiliki masalah Rosa dan Rati berbeda pendapat saat mengerjakan tugas kelompok. Mereka saling marah dan tidak mau mendengarkan ide masing-masing. Masalah skenario itulah dia, Rosa dan Rati yang berbeda pendapat dan tidak mau saling adil. Dan ayat Alkitab yang akan saya baca yaitu Roma 12 ayat 16. "Hendaklah kamu sehati sepikiran dalam hidupmu, janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana, janganlah menganggap dua dirimu pandai." B. 1 Korintus 13 ayat 4-5. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Solusi dari pendapat kami yaitu bagi Rosa dan Rati menenangkan diri dan mencoba mendengarkan dengan baik pendapat masing-masing, menghindari amarah dan kata-kata kasar, mencari titik temu atau kompromi, mengingat bahwa tujuan utama adalah menyelesaikan tugas bersama, menyelesaikan masalah dengan komunikasi yang baik dan penuh kasih. Poster yang kami buat ialah yang tertulis di Matius 22 ayat 39 yang berkata, "Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Luar biasa, tepuk tangan. Sekarang kami panggilkan kelompok 3. Nama saya Celia yang mewakili dari kelompok 3. Topik masalah ialah, "Saya mengejek Yuni karena tidak pandai bermain tali. Ia membuat Yuni merasa sedih dan malu." Ayat yang relevan dari masalah yang pertama, Efesus 4 ayat 29. "Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun dimanapun perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia." Yang kedua, Kolose 3 ayat 12. "Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran." Solusi bagi saya yaitu meminta maaf kepada Yuni atas perkataannya, menyadari bahwa perbuatannya salah dan menyakiti hati orang lain, berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya dan belajar untuk lebih menghargai orang lain. Solusi bagi Yuni yaitu berani berbicara dan memberitahu Sarah bahwa perkataannya menyakitkan, memaafkan Sarah jika ia meminta maaf, menemukan cara untuk membangun rasa percaya diri. Poster yang kami buat ialah Matius 22 ayat 39 yang berkata bahwa, "Dan hukum yang kedua yang sama
Dengan itu ialah kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Luar biasa. Bapak bisa simpulkan, ya? Dari kelompok 1 Bapak bisa menyimpulkan bahwa mengajarkan semua siswa untuk saling membantu dan berbelas kasih, ya, membantu Erik mencari solusi lain, ya, atau mencarikan fotokopi catatan ataupun yang lainnya, ya. Dari kelompok 2 Bapak bisa simpulkan, ya, mengajarkan keterampilan komunikasi yang baik dan kerjasama tim, ya. Untuk apa? Untuk mendorong siswa menghargai perbedaan pendapat dan mencari solusi bersama, mediasi konflik jika perlu, ya. Nah, untuk kelompok 3, ya, bisa disimpulkan, ya, Bapak bisa menyimpulkan mengajarkan tentang dampak dari perkataan dan pentingnya penggunaan kata-kata yang baik, ya, mendorong empati dan kebaikan, membangun lingkungan kelas yang positif dan saling mendukung. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini, aku mengasihi sesamaku seperti diriku sendiri, ya. Kita harus benar-benar menanamkan yang namanya cinta dan kasih di dalam diri kita masing-masing. Supaya bagaimana? Supaya setiap perlangkahan, supaya setiap tindakan kita itu mendapatkan berkat dan anugerah daripada siapa tuh? Tuhan, ya. Oke. Jadi perlu kita mempertimbangkan bagaimana kita berbuat kasih kepada sesama. Mempertimbangkannya bagaimana, ya? Apakah kamu membuat kasih itu untuk dicam atau dicantumkan namamu di papan pengumuman, ya? Atau kamu berbuat kasih untuk dilihat orang, ya? Atau apakah kamu berbuat kasih itu untuk menyenangkan hati Tuhan, ya. Jadi pada intinya, kesimpulannya, manusia berbuat baik itu untuk mendapatkan anugerah daripada Tuhan, agar kita mendapatkan kasih daripada siapa? Tuhan. Jadi marilah kita berbuat baik, jadilah kita manusia yang memiliki cinta kasih kepada sesama tanpa memandang yang namanya perbedaan. Oke, ya. Kita merefleksi dulu, ya. Kasih itu bagaimana, ya? Cara mencintai itu bagaimana, ya? Supaya apa? Saya, Pak. Oke. Kita harus bisa mengasihi dan mengampuni orang yang melakukan kesalahan kepada kita. Oke. Kalian bisa merefleksikan kasih itu kepada sesama? Saya, Pak, kita harus bisa melakukan orang lain dengan kasih sayang. Oke, tepuk tangan. Saya, Pak. Oke. Kita harus mampu memberikan bantuan atau pertolongan kepada orang lain. Oke. Apakah sudah mengerti? Sudah paham? Ya? Sebelum kita akhiri pembelajaran kita berdoa. Siapa yang mau ke depan? Siapa? Saya, Pak. Oke, silakan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Yesus atas berkat yang Kau berikan kepada kami. Tuhan, pada hari ini pembelajaran kami sudah selesai sampai akhir ini, ya Tuhan. Berkatilah kami, ya Tuhan. Semoga ini dapat lulus, ya Tuhan, dalam pembelajaran. Tuhan, sebentar lagi kami mau masuk ke dalam. Sebentar lagi kami mau pulang ke rumah masing-masing dan ingin bertemu keluarga kami, ya Tuhan. Berkatilah kami di jalan sampai ke rumah kami. Hanya ini yang dapat anak ini sampaikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa kepadamu. Amin.
Selamat berjumpa kembali. Shalom.